Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 2 Februari 2023 merupakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, tanpa henti kami bersyukur kepadamu untuk penyelenggaraan ilahi yang kami terima sepanjang hidup ini. Kehidupan yang kami terima ini adalah anugerah terbesar yang Kau limpahkan bagi kami. Kiranya kami dapat mempersembahkan diri kami kepadamu, walau banyak cacat cela yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Bimbing kami selalu melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki, bab 3, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta
Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam? Dialah Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2, ayat 22 sampai dengan ayat 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang."
Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Seni menempatkan diri. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Sepanjang kita hidup, saat kesadaran dan kehendak dari dalam diri serta kemampuan memilih apa yang hendak dilakukan semakin kuat terbangun, kita perlu terus mengasah kualitas yang satu ini dalam berurusan dengan pihak-pihak lain, yaitu cara kita menempatkan diri. Kemampuan menempatkan diri dalam hidup bermasyarakat sewajarnya amat penting untuk mewujudkan keharmonisan dan kebaikan bersama. Hal ini seharusnya dipunyai oleh semua orang dari pelbagai level kedudukan, jabatan, kekayaan, peringkat, kelompok, dan seterusnya. Dalam perkembangan struktur kemasyarakatan yang semakin canggih saat ini, tuntutan kemampuan menempatkan diri dengan baik semakin besar. Hal ini bukan hanya agar hubungan kemasyarakatan menjadi baik, melainkan juga bagaimana hal itu membawa kelancaran dan keberhasilan dalam kerjasama yang berujung pada terciptanya kondisi yang dapat membangun kesejahteraan bersama. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dalam Injil tersebut, kita bisa menelisik sikap beberapa tokoh kitab suci yang menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Yang pertama adalah pasangan Yusuf dan Maria. Mereka mengikuti hukum Musa, yaitu menyerahkan anak Yesus kepada Allah sejak awal, dengan tujuan agar anak itu melakukan kehendak Allah, melayani dan memuliakannya melalui hidupnya secara utuh. Iman yang telah mereka miliki secara bertanggung jawab dipenuhi juga bagi anaknya. Menjadi refleksi bagi kita semua sebagai orang tua. Bagaimana kita melakukan hal ini di dalam keluarga kita? Tokoh yang kedua adalah Simeon. Dikatakan orang ini adalah orang benar dan saleh hidupnya yang tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kata benar atau tulus merupakan terjemahan bahasa Yunani yang artinya lurus. Dalam Perjanjian Lama, kata ini berarti bukan hanya kepatuhan pada perintah,
melainkan juga seorang yang benar di hadapan Allah, yang dimulai dari hatinya, lalu ditunjukkan melalui tindakan-tindakannya. Kebenaran semacam itu datang dari hati karena rasa kasih dan takut akan Allah. Simeon menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu datangnya Mesias. Ia menanti seumur hidupnya dengan iman, kesabaran, dan kerinduan yang besar, hingga pada hari saat ia didorong oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan anak Yesus di Bait Allah, maka seluruh penantiannya terpenuhi. Apakah kita bisa menjadi Simeon-Simeon masa kini, yaitu menjadi orang yang benar dan tulus, yang bukan hanya menaruh harapan pada dunia, melainkan tetap setia sebagai hamba yang patuh berjaga-jaga menunggu saat melihat Sang Mesias? Tokoh yang ketiga adalah Hana, seorang nabi perempuan yang saat itu berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan sehari-hari beribadat dengan berpuasa dan berdoa. Ia pun bersyukur menyambut anak Yesus saat dia dipersembahkan di Bait Allah. Penantian Hana dengan ketekunannya beribadat mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Allah yang berinkarnasi, yang menjadi penebus seluruh umat manusia. Lalu, bagaimana ibadat kita kepada Allah? Apakah kita tekun berdoa dan berpuasa dalam menantikan hal-hal baik yang kita harapkan dan cita-citakan yang sesuai dengan rencana Allah? Bagaimana sikap kita dalam masa penantian itu? Apakah kita berdoa tak jemu-jemu seperti Hana yang tidak pernah meninggalkan Bait Allah? Atau kita begitu mudahnya balik badan untuk mencari ilah yang lain? Bersikap tahu menempatkan diri dalam pelbagai situasi menjadi seni tersendiri dalam hidup dan pergaulan sehari-hari. Namun menempatkan diri di hadapan Allah yang menciptakan kita, bukankah terlebih lagi harus terus kita sadari dengan memohon rahmat-Nya serta selalu berelasi dengannya? Ada orang yang mengatakan, sikap menempatkan diri yang terbaik adalah di tempat yang terendah, sehingga tidak ada lagi tempat untuk dijatuhkan. Seperti pengajaran Yesus yang kita dengar hari Minggu yang lalu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Begitulah seharusnya kita menempatkan diri di hadapan Pencipta kita. Dan Dia yang sangat mengasihi kita, tidak menginginkan apa-apa selain persembahan diri kita yang sebaik-baiknya dari segala yang telah Ia karuniakan bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pencipta segala makhluk dan semesta, Engkau menciptakan kami agar kami dapat ikut ambil bagian dalam kebahagiaan-Mu. Ampunilah kami yang masih suka mencari kesenangan sendiri, mudah tergoda oleh gemerlap dunia, sehingga kami menjauh dari Engkau. Belajar dari keluarga Nazaret, Simeon dan Hana yang taat, tekun dan setia kepadamu, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu agar kami selalu sadar untuk menempatkan diri secara layak di hadapan-Mu, hingga kami pantas kembali disebut sebagai anak-anak-Mu.
Demi Kristus Tuhan, Putramu yang terkasih dan teladan hidup kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.